Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ramadhani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas 6 di SDN 2 Kalibatu. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah hari ini saya menyampaikan koneksi antar materi yang akan saya sampaikan dalam bentuk video ini. Selamat menyaksikan. Dalam koneksi antar materi ini, saya berusaha untuk membuat sebuah kesimpulan dan merefleksi diri terkait apa saja yang telah saya pelajari dalam modul 2, yaitu tentang materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan juga coaching untuk supervisi akademik. Baik, yang pertama, yakni pemikiran reflektif. Selama beberapa waktu terakhir, saya telah terlibat dalam pembelajaran 3 topik penting, yakni coaching untuk supervisi akademik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Masing-masing topik ini menawarkan wawasan baru yang menantang dan bermanfaat untuk pengembangan profesional saya sebagai guru. Pertama, materi tentang coaching untuk supervisi akademik memberikan pemahaman baru terkait bagaimana coaching bukan hanya sekedar pengajaran atau bimbingan. Dalam konteks pendidikan, coaching lebih menekankan pada pemberdayaan guru untuk menemukan solusi mandiri melalui refleksi dan dialog konstruktif. Konsep paradigma berpikir coaching yang berfokus pada pengembangan potensi dan pencapaian solusi melalui komunikasi yang aktif, eksplorasi mandiri, membuka perspektif baru bagi saya. Prinsip-prinsip seperti mendengarkan aktif, memberi ruang bagi kreativitas, serta membangun rasa percaya diri merupakan kompetensi inti dari coaching yang meliputi komunikasi efektif, empati, dan juga pengambilan keputusan yang berbasis pada kesadaran diri serta refleksi yang mendalam. Namun, selama proses belajar, saya seringkali merasa tertantang. Saya merasa khawatir apakah saya dapat menerapkan teknik-teknik ini secara efektif di dalam kelas, terutama dengan berbagai tuntutan lainnya. Tantangan terbesar adalah ketika saya harus menemui istilah-istilah dan teknik-teknik baru dalam melakukan coaching atau supervisi akademis. Emosi yang saya rasakan mencerminkan kombinasi antara antusiasme dan juga kekhawatiran. Di satu sisi saya merasa bersemangat dengan ide-ide yang baru saya pelajari, namun di sisi lain ada kekhawatiran tentang bagaimana saya bisa mempraktikkannya dengan tepat. Terkait keterlibatan saya dalam proses pembelajaran, saya merasa telah berupaya dengan baik untuk mengikuti setiap modul dan latihan yang diberikan. Saya merasa bangga karena dapat tetap terbuka pada pengalaman baru meskipun materi ini cukup menantang. Namun ada hal yang perlu saya perbaiki tentunya. Saya menyadari bahwa saya perlu lebih banyak waktu untuk benar-benar mendalami konsep-konsep ini dengan lebih terstruktur. Saya juga menyadari pentingnya mencatat secara lebih rinci karena ini dapat membantu saya lebih memahami dan mengingat konsep yang sedang saya pelajari. Dari sisi kematangan diri, saya menyadari bahwa tantangan ini merupakan bagian dari proses pengembangan profesional yang tidak hanya menuntut pengetahuan, tetapi juga keterampilan, pengelolaan emosi dan kesabaran. Dengan meningkatkan kompetensi diri dan kematangan emosional, saya yakin bahwa saya dapat lebih siap untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam supervisi akademis dan meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional di kelas saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan analisis implementasi. Setelah mempelajari ketiga topik tadi, yaitu coaching untuk supervisi akademis, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, saya mulai mempertimbangkan bagaimana konsep-konsep yang telah saya pelajari tersebut dapat diterapkan di sekolah saya. Saya merasa bahwa agar ketiganya dapat diterapkan dengan efektif, perlu dilakukan pemahaman yang lebih dalam dan keterhubungan antar konsep serta pengelolaan tantangan spesifik yang ada di lingkungan sekolah. Dalam analisis implementasi ini, saya memunculkan pertanyaan kritis dan wawasan baru. Yang pertama, pertanyaan kritis yang muncul dalam benak saya adalah, bagaimana cara menerapkan pendekatan coaching dan supervisi akademik di sekolah saya, di mana sebagian besar guru kurang terbiasa dalam melakukan refleksi diri. Pertanyaan kritis ini tentunya akan memicu saya untuk terus berpikir dan menggali lebih dalam lagi apa yang bisa lakukan untuk menerapkannya.
Sejauh ini, hal yang dapat saya temukan untuk menjawab tantangan ini adalah dalam coaching itu menekankan pada refleksi mandiri dan dialog yang bermakna. Tapi jika guru itu tidak terbiasa atau merasa canggung dalam melakukan refleksi, apakah coaching akan efektif? Tentu saja tidak muncul. Tidak mungkin. Wawasan baru yang muncul, pertanyaannya adalah perlunya latihan dasar tentang refleksi diri sebelum menerapkan coaching. Sebagai alternatif, untuk melakukan coaching dengan kemampuan reflektif yang masih di bawah rata-rata, itu bisa dengan praktik coachingnya dimulai secara perlahan dengan memperkenalkan konsep refleksi terlebih dahulu melalui aktivitas sederhana seperti meminta rekan guru untuk menuliskan pengalaman mengajar dalam bentuk jurnal harian sebelum sesi coaching. Tentunya hal ini nanti akan mampu melatih guru-guru untuk berefleksi atau merefleksi diri, seperti itu. Pertanyaan kritis yang kedua yang muncul dalam benak saya adalah bagaimana coaching untuk supervisi akademik dapat mendukung implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas saya yang terdiri dari siswa dengan beragam kecepatan belajar. Kecepatannya berbeda-beda. Nah, dari pertanyaan kritis ini saya mulai menganalisis dan sejauh ini yang saya temukan adalah coaching dapat membantu saya mengidentifikasi cara-cara efektif untuk mengelola kelas yang beragam. Tetapi bagaimana saya bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka? Wawasan yang tergali adalah bahwa coaching dapat berperan dalam memfasilitasi pemikiran kreatif tentang strategi yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi seperti penggunaan kelompok belajar yang heterogen atau tugas proyek yang fleksibel. Pertanyaan kritis ketiga atau yang terakhir yang muncul dalam benak saya yakni bagaimana saya dapat memfasilitasi integrasi pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Saya merasa bahwa pembelajaran sosial emosional dapat mendukung siswa dalam mengembangkan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Namun bagaimana hal ini dapat difokuskan bersamaan dengan pendekatan berdiferensiasi yang harus diterapkan di kelas? Dari pertanyaan ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional diintegrasikan dengan lebih natural melalui pengelompokan tugas yang memungkinkan siswa bekerja sama dan saling mendukung sehingga pembelajaran sosial emosional terjadi secara kontekstual. Supaya teknik-teknik ini bisa berlanjut dan tidak hanya saya lakukan sendiri, tentunya bisa dikembangkan, ditanamkan kepada diri masing-masing rekan sejawat saya di sekolah dengan menggunakan teknik coaching dan supervisi akademis. Terlebih, sudah didukung oleh aplikasi PMM, e-kinerja di PMM yang memungkinkan antar rekan sejawat melakukan observasi kelas dan saling memberikan umpan baliknya, seperti itu. Itu tadi adalah analisis implementasi coaching untuk supervisi akademis dan keterkaitannya dengan dua topik sebelumnya yang sudah saya pelajari, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterhubungan antara ketiga topik ini. Topik yang saya maksud adalah topik tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian topik tentang pembelajaran sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademis. Ternyata ketiga topik ini sebenarnya saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi membantu saya menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individual siswa. Sementara pembelajaran sosial emosional mendukung aspek hubungan interpersonal yang sangat penting ketika saya bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan dan kecepatan belajar yang berbeda. Kemudian, coaching dalam konteks supervisi akademik menjadi alat yang sangat berharga untuk mengembangkan keterampilan mengajar saya secara berkelanjutan. Melalui coaching, saya dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana saya bisa menerapkan pendekatan berdiferensiasi yang telah efektif sekaligus memperkuat pembelajaran sosial emosional di kelas. Coaching juga dapat membantu saya dan rekan guru untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan refleksi, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan juga reflektif. Itu tadi adalah keterhubungan antara ketiga materi yang telah saya pelajari di modul 2. Itu tadi Bapak Ibu, kesimpulan dan juga refleksi terkait koneksi antar materi yang telah saya pelajari pada modul 2.
yakni pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial, emosional, dan juga coaching untuk supervisi akademis. Selanjutnya, saya akan berusaha untuk menerapkan materi-materi yang telah saya pelajari ini dalam pembelajaran saya di kelas dan juga dinamika saya bersama rekan sejawat saya di tempat kerja saya, yaitu di SDN 2 Kalibatur. Semoga apa yang sudah saya pelajari ini memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas pendidikan di instansi. Semangat terus belajar! Selanjutnya, saya akan